Selamat sahabat adik-adik. Salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus yang telah mati di Golgota. Pelajaran sekolah sahabat kita tentang nasihat penyelamatan jiwa. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk hari Sabat. Tuhan mengajar kami untuk berbakti dan belajar firman-Mu. Oleh sebab itu kami undang Roh Kudus untuk mengajari kami, memberikan pengertian dan kuasa untuk menghidupkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, nasihat penyelamatan jiwa. Dengan ayat hafalan terdapat dalam Wahyu 3 ayat 19 dan 20. Yang bunyinya seperti ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Ya, Yesus berdiri di depan pintu. Barang siapa yang kukasihi, ia akan kuhajar. Dan akan kutegur. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus sedang berdiri di depan pintu untuk mengajak kita makan bersama-sama dengan dia. Kita teruskan pelajaran sekolah sahabat kita yang minggu lalu. Yohanes masih di Pulau Patmos yang gersang dan dingin sekali pada malam hari. Tapi dia tidak kecewa. Dia sedang melihat bagaimana Allah telah menuntun dia untuk menjadi alat untuk memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat. Yang lalu kita sudah pelajari bahwa di Pulau Patmos dia sudah mengirim 4 surat yang pertama. Pada Efesus, Smyrna, Pergamus, dan juga Tiatira. Sekarang 3 yang terakhir. Yaitu Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, Sardis adalah jemaat di bagian selatan Tiatira. Kota ini tadinya adalah kota yang megah, yang penuh dengan kehormatan dan gemilang. Tetapi kalah bersaing dengan sidang Efesus. Akhirnya kota ini menjadi kota mati. Nah, itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku tahu kamu hidup, tapi sekarang kamu mati. Tahu kebenaran, haruslah bertobat. Aku datang seperti pencuri, kata Yesus. Kamu tidak tahu kapan, tapi apa yang ada padamu tetaplah jaga, tetaplah pelihara pakaianmu selalu bersih. Nah, barang siapa yang menang, kepada jemaat Sardis dikatakan, ia akan memberikan baju putih dan memberikan nama baru di hadapan Tuhan. Itulah jemaat Sardis. Sekarang jemaat Philadelphia. Jemaat ini artinya kasih persaudaraan dan memiliki pujian-pujian. Tidak ada teguran yang disampaikan bagi jemaat ini. Kota ini kota kecil, 30 mil, letaknya di sebelah timur tenggara kota Tiatira.
Kota ini dibangun oleh seorang Attalus yang mengingat kasih sayang kakaknya. Apa yang ada pada jemaat Philadelphia? Aku membuka pintu bagimu dan tidak ada orang yang dapat menutupnya. Tidak ada kekuatan bagimu, tetapi engkau menurut dengan sepenuh hati dan tidak menyangkal aku. Engkau menurut firman Tuhan dan tekun menantikan aku. Aku akan melindungi engkau dari segala pencobaan dan peganglah yang ada padamu, supaya tidak ada orang yang mengambil mahkotamu. Dan siapa yang menang bagi jemaat Philadelphia akan dijadikan soko guru dalam bait Allah. Soko guru artinya tiang-tiang di dalam bait Allah. Dan dia tidak akan keluar dari situ. Aku akan menuliskan namamu yang baru. Itulah Philadelphia. Tuhan akan menuliskan nama baru bagi mereka. Yang terakhir adalah jemaat Laodikia. Tidak ada pujian bagi jemaat ini. Mereka itu menganggap dirinya kaya dan sombong. Kota ini adalah pusat dari perdagangan kain wol yang hitam. Tidak ada sesuatu yang baik yang ada pada sidang ini. Tidak dingin, tidak panas. Hangat-hangat kuku. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Engkau kaya, padahal melarat. Engkau malang, engkau miskin, dan telanjang. Oleh sebab itu, Yesus menawarkan, datanglah kepada. Belilah emas supaya engkau kaya. Belilah pakaian putih untuk menutupi dosa-dosamu, ketelanjanganmu. Belilah minyak pelumas supaya dapat melihat. Lihat, aku berdiri di depan pintu. Barang siapa yang mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka dengan aku. Jadi, duduklah bersama-sama dengan aku di tahtaku bagi mereka yang menang. Akan duduk bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar dan bertobat agar semua janji itu menjadi bahagian kita. Menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan telah sediakan bagi kita dan biarlah itu menjadi bahagian kita. Nah, adik-adik, mudah-mudahan pelajaran sekolah sahabat kita menolong kita. Kepada gereja yang ada di Sardis, dia akan memberikan pakaian putih. Bagi Philadelphia, dia akan menjadi soko guru. Dan bagi Laodikia, akan duduk bersama-sama dengan Allah di tahtanya. Mudah-mudahan janji ini pun bisa menjadi bahagian kita. Nah, adik-adik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Sebelumnya, baiklah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memilih jemaat-jemaat Tuhan yang bercela, berkekurangan. Tetapi Engkau mengampuni mereka dan menjadikan mereka anak-anak Tuhan jikalau mereka bertobat. Biarlah kami juga Tuhan mau belajar untuk bertobat dan mendengar firman Tuhan, agar kami boleh layak makan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.